Jireh, Kau menyediakan. Janji-Mu Tuhan nyata bagiku, berkat-Mu Yesus melimpah atasku. Jehovah Jireh, Kau menyediakan, berkat-Mu melimpah dalamku. Jehovah Jireh, Kau menyediakan, berkat-Mu melimpah dalamku. Jehovah Jireh, Kau menyediakan, berkat-Mu melimpah dalamku. Berkat-Mu Tuhan ada bagiku. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Senang sekali bisa berjumpa di pagi yang indah ini. Untuk menerima renungan pagi, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih kami naikkan kepada Tuhan, di mana Engkau telah memberi berkat kami tidur semalaman dengan baik, dan pagi ini pula kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Itu sebabnya kami ingin mendengar firman yang disampaikan kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi ini yaitu Yahweh Jireh atau Yehovah Jireh. Artinya Tuhan penyedia. Nanti saudara baca dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Nah saudara, dalam hidup ini kita sering menghadapi situasi yang sulit. Misalnya keuangan yang menipis, kesehatan yang menurun, atau masalah dalam keluarga. Namun kita harus ingat bahwa Allah yang kita sembah adalah Yahweh Jireh, yang berarti Tuhan yang menyediakan. Nah saudara, istilah ini pertama kali muncul dalam Kejadian 22 ayat 14 ketika Abraham mengalami ujian iman terbesar dalam hidupnya. Mari kita perhatikan ada beberapa hal. Yang pertama, ujian iman. Kepercayaan penuh oleh Abraham itu diuji Tuhan. Nah saudaraku, Tuhan menguji Abraham dengan meminta Ishak sebagai korban bakaran. Bukankah korban bakaran itu biasanya binatang yang disembelih? Tetapi kenapa Tuhan meminta justru Ishak anaknya yang dinanti-nantikan bertahun-tahun lamanya, ketika Ishak sudah mencapai umur remaja, diminta oleh Tuhan menjadi korban bakaran, mesti mati disembelih? Itu ujian bukan ringan saudara, tapi ujian yang sangat berat. Pelajaran apa yang kita bisa ambil di sini? Kadang Tuhan mengizinkan kita melewati ujian iman untuk melihat apakah kita lebih mencintai berkat-Nya ataukah pribadi Tuhan itu sendiri. Ketika Tuhan meminta sesuatu yang berharga bagi kita, itu bukan karena Dia ingin mengambil sesuatu dari kita, tetapi karena Dia ingin mengajar kita untuk percaya sepenuhnya kepada Dia. Yang kedua saudara, ketaatan Abraham. Nah, kalau kita baca Kejadian 22 ayat 3 sampai 10, Abraham tidak ragu-ragu untuk mentaati apa yang Tuhan minta. Dia percaya bahwa Tuhan mampu menyediakan jalan keluar. Bahkan jika itu berarti menyembelih Ishak, maka dia percaya Tuhan membangkitkan Ishak dari kematian. Nah saudaraku yang kekasih, akhirnya apa yang terjadi? Abraham berangkat menuju ke gunung yang Tuhan tunjuk bersama dengan Ishak, dua orang pembantunya sudah mempersiapkan juga kayu bakar dan pisau saudara-saudara. Ketika di tengah jalan, Ishak bertanya, "Pak, ini kayu sudah ada, pisau Bapak juga sudah bawa, dan api juga sudah ada. Di mana binatang yang akan kita korbankan?" Dengan iman Abraham mengatakan, "Di atas gunung nanti nak, Tuhan akan menyediakan." Nah pelajaran apa yang kita bisa ambil? Perkatakanlah perkataan iman.
maka jadilah sebagaimana yang engkau katakan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan adalah bukti iman yang sejati. Kita mungkin tidak selalu mengerti rencana Tuhan, tetapi kita harus tetap percaya bahwa Dia sedang bekerja di dalam kita. Nah saudara, yang ketiga adalah penyediaan Tuhan sebagai Yahweh Jireh. Saudara baca Kejadian 22 ayat 11-14, tepat sebelum Abraham mengorbankan Ishak atau menyembelih Ishak, Tuhan menyediakan domba sebagai pengganti. Malaikat Tuhan katakan, stop Abraham, jangan apa-apakan anak itu, jangan bunuh anak itu. Dan ketika Abraham menoleh ke belakang, ternyata ada domba yang terikat di sebuah, yaitu di pohon-pohon yang ada di semak belukar. Akhirnya domba itu diambil, menggantikan Ishak. Ishak bebas, saudara-saudara. Pelajaran apa yang kita bisa ambil? Tuhan tidak pernah terlambat dalam menyediakan kebutuhan, tepat pada waktunya, saudara-saudara. Penyediaan Tuhan tidak selalu sesuai dengan cara atau waktu yang kita inginkan, tetapi selalu tepat dan cukup. Tuhan telah menyediakan keselamatan terbesar bagi kita melalui Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menggantikan kita di kayu salib. Nah, sebagai kesimpulan, percayalah kepada Yahweh Jireh. Yang pertama, Tuhan ingin kita memiliki iman yang teguh kepadanya, bukan hanya kepada berkat-Nya. Yang kedua, ketika kita taat kepada Tuhan, Dia akan menunjukkan penyediaannya dengan cara yang ajaib. Yang ketiga, Yesus adalah bukti terbesar bahwa Tuhan adalah Yahweh Jireh yang telah menyediakan keselamatan bagi kita. Nah saudaraku, mari kita tutup di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Yahweh Jireh, Allah yang selalu menyediakan. Ajari kami untuk percaya dan taat kepadamu dalam segala situasi. Kami ingat firman-Mu dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluan-Mu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk penyediaan yang Tuhan selalu sediakan bagi kami. Dalam hidup kami ini, kami pasrahkan seluruhnya di dalam kedua belah tangan-Mu. Engkau pasti akan berbuat sesuatu tepat pada waktu yang kami sangat-sangat nanti-nantikan. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Gembalakan dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Selamat pagi. Sampai berjumpa esok hari dan tetap semangat.